Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-45. Nah, pada part ke-44 sebelumnya, sempat ada pertarungan antara Hidari dan juga para shinobi Jonin Konoha. Singkat cerita, Hidari pun berhasil melukai beberapa shinobi. Namun, dia mendapat luka di lengannya hingga membuatnya harus kembali ke markas untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Juara merasakan ada cakra aneh dari luar desa Konoha yang ternyata itu adalah cakra kubi milik Himawari. Karena targetnya berada di luar, dia langsung memanfaatkan momen tersebut. Karena sudah diberitahu Shikamaru bahwa Juara pergi ke luar desa untuk menangkap Himawari, Boruto dan Kawaki pun terbang mengejar Juara. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Boruto dan Kawaki mampu menghentikan Juara sebelum Himawari tertangkap? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Hidari yang masuk ke dalam tanah cakar dan memulihkan lukanya. Tak lama setelah itu, Jura tiba-tiba merasakan suatu cakra yang aneh dari luar desa. Tanpa pikir panjang, Jura pun terbang dengan cepat ke luar desa. Melihat hal itu, Boruto dan semua orang yang berada di sana pun heran. Di sisi lain tempat, Kawaki yang sedang terbang menuju ke tempat Boruto pun tidak sengaja melihat Jura. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun menghubungi semua orang yang berada di desa. Shikamaru berkata, "Boruto, Kawaki, Himawari sekarang berada di luar desa Konoha. Kalian harus menghentikan Jura sebelum Jura berhasil menangkapnya." Terlihat, setelah mendengar informasi itu, Boruto dan Kawaki pun seketika panik dan segera mengejar Jura. Terlihat, Boruto pun langsung terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar Jura. Begitu juga dengan Kawaki. Selama di perjalanan mengejar Jura, Boruto pun bertanya ke Koji bahwa bagaimana ini bisa terjadi. Dengan wajah yang heran, Koji pun menjelaskan bahwa ada masa depan yang tiba-tiba menyimpan dari jalurnya. Di sisi lain tempat, Kawaki berkata, "Jika Himawari terluka, aku tidak akan mengampunimu." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata pada Koji, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar hal itu, Koji pun hanya diam saja. Boruto melanjutkan perkataannya, "Hei Paman Koji, apa kau mendengarkanku?" Di saat Boruto sedang berbicara, Koji tiba-tiba memotong perkataannya dengan berkata, "Dia akan mati." Mendengar hal itu, Boruto pun seketika syok dan terkejut. Boruto membalas, "Apa maksudmu Paman Koji? Siapa yang akan mati?" Koji melanjutkan perkataannya, "Uzumaki Himawari. Dia akan tewas di tangan Jura. Ini adalah salah satu skenario terburuk yang menimpa kita." Mendengar hal itu, Boruto yang masih tidak percaya membalas, "Itu tidak mungkin. Aku pasti akan menyelamatkan Himawari bagaimanapun caranya." Koji membalas, "Gadis usia itu juga akan mati." Terlihat, Boruto pun terkejut mendengar perkataan dari Koji. Boruto berkata, "Aku juga akan menyelamatkan Sarada." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menambah kecepatan terbangnya. Tak lama setelah itu, Boruto pun melihat Kawaki yang sedang terbang mengejar Jura. Karena hal itu, Boruto pun mendahului Kawaki dan berpesan kepada Kawaki untuk lebih cepat dan mencari cara untuk menghentikan Jura. Mendengar hal itu, Kawaki pun menambah kecepatan terbangnya. Terlihat, Kawaki dan Boruto pun akhirnya melihat Jura di depan mereka. Karena hal itu, Kawaki pun menggunakan mata Kokugan dan mengeluarkan batangan besi ke arah Jura. Namun, Jura yang menyadari hal tersebut dengan mudah menghindari batangan besi itu. Setelah berhasil menghindari serangan tersebut, Jura pun membalikkan badannya dan menembak mereka menggunakan biju nama dari mata Rinnegan. Melihat hal itu, Boruto pun memberi kode ke Kawaki. Terlihat, Kawaki yang paham pun langsung mengaktifkan segala karmanya dan menyerap biju dama itu. Setelah itu, Kawaki melancarkan serangannya kembali ke arah Jura dengan menembakkan laser peledak. Namun, Jura lagi-lagi berhasil menghindari semua serangan yang mengarah ke arahnya. Di sisi lain, Boruto yang itu langsung membuat segel Reton. Boruto berkata, "Reton, Jin Raisen." Terlihat, Boruto pun melempar panah petir tersebut ke arah Jura. Sebelum petir itu benar-benar sampai ke arahnya, Jura mengubah bentuk tangannya menjadi sebuah tameng dan menangkis serangan Boruto. Tak lama setelah itu, Jura pun menemukan keberadaan Himawari yang berada di bawah. Dengan cepat, Jura pun terbang ke bawah untuk menangkap Himawari. Di sisi lain, Boruto yang itu dengan cepat melempar shuriken ke tanah yang berada di samping Himawari. Adegan pun beralih ke Himawari yang masih tidak sadar bahwa Jura sedang terbang menuju ke arahnya. Himawari berkata, "Hei Kurama, katakan sesuatu yang apa sedang terjadi dengan Boruto dan Kawaki."
Kau bilang kalau Boruto adalah kakak kandungku. Apa maksudmu? Namun, sebelum Kurama menjawab pertanyaan dari Himawari, Himawari tiba-tiba menyadari bahwa bahaya sedang mendekat ke arahnya. Karena hal itu, Himawari pun membalikkan badannya. Terlihat, Himawari pun terkejut dengan Jura yang berada di atas langit dan hendak menuju ke arahnya. Sementara itu, ternyata Shuriken Boruto sudah menancap di tanah tepat di samping Himawari. Sebelum tangan Jura menyentuh Himawari, Boruto dengan cepat menggunakan dashing ke tempat Himawari. Lalu, Boruto mengendong dirinya dan berpindah tempat kembali. Terlihat, Himawari akhirnya berhasil diselamatkan oleh Boruto sebelum Jura menangkapnya. Di sisi lain, Jura yang hendak Boruto membawa Himawari pun terlihat jengkel. Jura berkata, "Jutsu itu, aku sangat membencinya. Cepat serahkan gadis itu kepadaku." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Langkahi dulu mayatku jika kau ingin mengambilnya dariku." Sementara suasana semakin memanas antara Boruto dan Jura, Kawaki tiba-tiba menyerang Jura menggunakan tongkat besinya dari arah belakang. Namun, Jura yang mendengar hal tersebut dengan mudah menangkis serangan milik Kawaki. Tak sampai di situ saja, Kawaki hendak melancarkan serangannya menggunakan laser peledak. Sebelum laser tersebut siap ditembakkan, muncul beberapa sumeka dari jubah Jura menggunakan tanda cakar. Terlihat, salah satu sumeka langsung menyerang Kawaki. Namun, Kawaki dengan cepat menangkis serangan tersebut dengan tongkat besinya. Sementara Kawaki menahan serangan sumeka, ternyata Hidari juga muncul dan sedang menggunakan Chidori. Terlihat, Hidari pun hendak ingin menyerang Kawaki selagi dia sibuk menahan serangan sumeka. Namun, sebelum Chidori tersebut mengenai Kawaki langsung menguncirkan tubuhnya dengan mata Kokugan. Karena hal itu, Hidari dan beberapa sumeka kehilangan jejak dari Kawaki. Sementara Hidari mencari keberadaan Kawaki, jumlah sumeka juga terus bertambah. Tak lama setelah itu, Kawaki muncul tepat di samping Boruto. Kawaki berkata, "Apa Himawari baik-baik saja?" Boruto membalas, "Ya, dia baik-baik saja." Mendengar jawaban dari Boruto, Kawaki membalas, "Baguslah kalau begitu." Di saat suasana menjadi hening, Boruto tiba-tiba berkata pada Kawaki, "Kawaki, aku ingin kau juga melindungi Himawari dengan kekuatan penuhmu." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas bahwa tanpa disuruh pun dia pasti akan tetap melindungi Himawari. Sebelum Kawaki menyelesaikan kalimatnya, Boruto memotong pembicaraan Kawaki. Dia akan mati. Terlihat, Kawaki mendengar perkataan Boruto pun terkejut. Karena tidak percaya dengan perkataan Boruto, Kawaki pun menoleh ke arahnya sambil berkata, "Apa yang kau maksud? Tidak mungkin dia." Setelah melihat ekspresi Boruto yang seolah-olah kehilangan harapan, Kawaki pun seketika terdiam dan berkata dalam hati, "Apa-apaan ekspresinya itu? Apakah dia serius mengatakan hal itu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki berkata pada Boruto, "Boruto, kau tenang saja. Aku pasti akan melindungi Himawari apapun yang terjadi." Mendengar jawaban dari Kawaki, Boruto berkata, "Aku akan menjaganya dari sisi depan." Kawaki membalas, "Kalau begitu, aku akan berada di sisi belakang." "Tapi Boruto, apa aku bisa bertarung melawan Jura tanpa menggunakan karma? Jika aku tidak menggunakan karma, sulit melawan para sumeka dan juga Shinju sekaligus." Mendengar hal itu, Boruto melanjutkan perkataannya, "Jangan pikirkan aku. Jika kau sangat butuh kekuatan karma untuk melindungi Himawari, jangan ragu. Lagi pula, aku bisa bertarung menggunakan karma walau sebentar." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, terlihat banyak sumeka yang mengepung Boruto dan juga Kawaki. Melihat hal itu, Boruto dan Kawaki pun langsung waspada dan langsung memegang senjata mereka masing-masing. Ketika para Shinju mulai berlari mendekati Boruto, Boruto langsung melompat dan menebas kepala mereka. Tak sampai di situ, di saat Boruto berada di udara, Boruto melempar pedang Kusanaginya ke arah Shinju yang lain. Terlihat, pedang tersebut menancap di tubuh dari salah satu Shinju. Dengan cepat, Boruto menggunakan Hiraisen ke pedang tersebut dan mencabut pedang Kusanaginya. Tak lama setelah itu, para sumeka mulai berdatangan dan menyerang Boruto secara bersama-sama. Terlihat, Boruto pun menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh sumeka tersebut. Sambil menghindar, Boruto juga menebas banyak sumeka. Di sisi belakang, Kawaki pun juga mendapat serangan dari banyak sumeka. Namun, Kawaki dengan mudah menghancurkan mereka semua menggunakan tongkat besinya. Di saat Kawaki sedang fokus melawan beberapa sumeka yang ada di hadapannya, tiba-tiba sumeka yang ada di sampingnya menyerang Kawaki. Namun, Kawaki yang menyadari itu langsung menggunakan mata Kokugan. Terlihat, tubuh sumeka tersebut pun tertancap batangan besi. Tak sampai di situ, Kawaki langsung menggunakan laser peledaknya untuk menghancurkan sumeka tersebut. Di saat Boruto dan Kawaki fokus melawan para sumeka dari berbagai sisi, Hidari tiba-tiba muncul dari salah satu tanda cakar yang ada di dekat Himawari. Dengan cepat, Hidari mengubah bentuk tangannya menjadi bilah pedang dan menyerangnya. Sementara itu, Kawaki dan Boruto yang menyadari itu segera berlari menghampiri Himawari untuk melindunginya. Namun, sebelum serangan itu mengenai Himawari, Sakura tiba-tiba datang dan memukul Hidari dengan sangat keras. Terlihat, Hidari pun terbentang sangat jauh. Namun Hidari menggunakan tanda cakarnya untuk berpindah tempat. Di sisi lain, Boruto dan Kawaki pun terkejut dengan kedatangan Sakura.
Tak hanya itu, para shinobi lainnya juga ikut datang membantu, dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Boruto di sini harus lebih berhati-hati dalam bertindak, karena jika salah sedikit pun nyawa dari Himawari akan melayang. Tak hanya itu, Koji juga bilang ke Boruto bahwa Sarada juga akan ikut mati. Namun, bala bantuan dari Konoha pun akhirnya tiba. Apa yang akan terjadi ke depannya? Mampukah Boruto melawan takdirnya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan lanjutkannya pada part ke-46. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.